ini kita mau bikin yang namanya croissant. Jadi yang bener bacanya tuh bukan croissant atau croissant sang gitu, tapi yang bener bacanya adalah croissant. Itu adalah roti dari negara Paris. Gitu deh. Yaitu itu berasal rotinya berasal dari negara Prancis. Kamu sama? Aduh. Mungkin kan masih ada yang belum tahu. Wah ini kok bag maninya croissant. Gak bisa mani gue. Yang bener apa? Kosong. Bag maninya kosong. Nah ini cara bikin croissant. Gampang banget, ini versi Garitra #fixjadi. Jadi kalau kalian bener-bener ngikutin step by step, kalian pasti bakal bisa bikin croissant sendiri di rumah. Jadi nggak perlu beli di bakery kan, mungkin emang harga croissant itu rada mahal ya di Indo. Kalian langsung bisa bikin aja sendiri di rumah. Jadi yang kalian butuhin tuh bahan-bahannya sederhana banget, kayak cuma butuh rolling pin. Kalau misalnya kalian nggak punya rolling pin, kalian juga bisa pakai botol wine yang kosong karena itu berat. Sama mangkok, kertas roti, sama kulkas. Langsung aja kita ke cara bikinnya. Pertama-tama aku mau jelasin dulu bahan-bahan yang kita butuhin untuk adonan croissant ini. Yang kita butuhin adalah tepung protein tinggi. Nah ini kalian harus pakai tepung protein tinggi ya biar hasilnya lebih maksimal. Kemudian susu low fat. Ini aku pakai susu yang banyak lemaknya terus aku kasih air. Nah ini ada ragi kering, gula, dan juga garam. Seperti biasa bahan-bahannya bakal aku tulis semua di description box di bawah. Kemudian aku ada sourdough discard. Kalau kalian yang mungkin belum pernah bikin sourdough, ntar kapan-kapan bakal kita jelasin gimana sih cara bikin sourdough starter. Nah buat kalian yang belum punya, nggak apa-apa, kalian bisa skip aja nih bahannya. Oke, pertama-tama kita ngulenin dulu adonannya. Kita campur semua bahan-bahan kering. Oh ya, pastiin raginya masih aktif ya. Nah untuk bikin croissant ini sebenarnya nggak terlalu susah, cuma kalian harus benar-benar ngikutin stepnya satu persatu. Dan ini juga nggak perlu mixer. Oke, kemudian kita kasih susu dan kasih si sourdough discardnya. Sourdough ini sebenarnya cuma bikin biar aromanya tuh lebih harum, biar sama kayak di bakery terkenal gitu. Karena misal kalau nggak pakai sourdough ini tuh kayak aromanya udah dapet aroma dari ragi, tapi ini yang lebih bikin aromanya tuh lebih mantep gitu loh. Nah buat kalian yang mau lihat prosesnya dari awal sampai akhir cara nguleninnya, kalian bisa nih tetap lanjutin aja videonya. Tapi kalau kalian udah bisa ngulenin adonan, kalian bisa langsung skip ke menit ini. Ini juga resep ini tuh gampang banget kalau kalian ngikutin stepnya dari awal, karena ini nggak perlu mixer. Yang kalian butuhin cuma telenan kayak gini sama roll kayu. Nah ini kita ulenin aja terus sampai adonannya kalis, nggak usah lama-lama kalau bikin croissant. Pokoknya yang penting tetap dia kalis sama udah lentur dan udah nggak nempel lagi di tangan.
Kalau udah kalis kayak gini, dia udah nggak nempel sama sekali di tangan, kita bisa diemin. Ini kita proofing selama 1 jam sampai dia double size. Nah ini aku kasih minyak biar adonannya tuh nggak lengket di mangkok. Kemudian kita tutup pakai plastik atau pakai serbet basah, lalu kita diemin deh 1 jam. Nah ini adalah tampakan adonan setelah kita diemin di suhu ruangan selama 1 jam. Jadi dia udah mengembang 2 kali lipat. Habis itu kita mau bentuk si adonan itu menjadi bentuk persegi. Caranya gampang, kalian tinggal letakin aja si adonan di atas meja. Jangan lupa dikasih tepung biar si adonannya itu nggak nempel-nempel kemana-mana. Oh ya, siapin kertas roti yang agak lebar dan panjang. Nah, habis itu kertas roti itu kita lipat, menutupin seluruh permukaan adonan. Kemudian kita lipat lagi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, sehingga dia membentuk persegi 4. Nah, kemudian kita balik itu, setelah itu kita gulung si adonan biar dia menyerupai bentuk persegi. Kalau udah berbentuk persegi, kita diamkan di kulkas selama kurang lebih 12 jam. Oh ya, untuk komponen satu lagi yang paling penting buat si croissant itu adalah yang namanya brioche atau butter. Sebenarnya itu full butter. Nah ini aku bikin, caranya gampang banget. Kalian pakai tempat makan yang bentuknya kotak atau apa aja yang kalian udah punya di rumah. Kebetulan yang aku punya di sini ukurannya 15 x 15 cm. Kalian bisa sebelum waktu kalian proofing si adonan, kalian lelehin tuh butter sampai suhu ruangan sampai dia bisa diolesin. Terus habis itu kalian masukin ke kotak makan, kalian bentuk kotak kayak gini. Jangan lupa untuk dialasin dengan kertas baking biar ntar butternya tuh nggak nempel-nempel di kotak makan. Untuk adonannya, ini udah aku diemin selama 1 jam di kulkas. Yang paling penting sebenarnya cara bikin croissant adalah kita harus menjaga agar adonannya tuh tetap dingin. Jadi si butter tuh ntar nggak menjadi satu sama si adonan. Jadi biar dia tetap keras dan dia tetap ya si butter sama butter, terus si dough sama si dough. Jangan sampai mereka menyatu. Nah adonan yang udah aku diemin selama 1 jam di kulkas nih, aku mau giling menjadi bentuk persegi 4. Jangan lupa gilingnya jangan langsung bolak-balik gitu, tapi searah. Jadi kayak searah ke depan, terus searah ke belakang. Tapi jangan di roll depan belakang gitu enggak. Tapi ke depan, terus berhenti, diangkat ke belakang lagi. Kayak gitu. Biar jadinya hasilnya lebih maksimal. Nah ini aku mau bentuk persegi 4. Sebesar apa? Sebesar sampai butternya tuh bisa dimasukin ke dalam doughnya. Nih kayak yang aku lakuin, ini aku ukur dulu. Oke, kurang gede dikit. Aku mau lebarin dikit. Nah ini bisa kalian lihat, si adonannya tuh udah bisa menyelimutin si butter. Kalian bentuk seperti amplop kayak gini, terus kita selimutin itu si butter pakai si adonan. Usahakan nutupnya tuh yang kenceng, pokoknya butternya jangan sampai lari-lari. Kemudian kita teken-teken pakai roll kayu, di tap-tap gitu. Karena ini kan butternya masih terlalu dingin ya, jadi kalau mau di roll kalian harus teken-teken kayak gitu dulu pakai si roll kayu.
Terus kita giling lagi. Nah, kita giling dia sampai dia bentuk persegi panjang. Sebenarnya nggak ada ukuran yang pasti, pokoknya bentuknya persegi panjang aja sampai dia bisa dilipat ntar. Nah, kalau ini ada beberapa adonan yang ada udaranya, tuh aku mau kayak sobek dikit, terus aku mau keluarin udaranya biar dia tetap rata. Nah, ini tuh aku juga rapiin di pinggir-pinggirnya biar dia bentuk tetap persegi. Nah, kalau bentuknya udah persegi panjang kayak gini, dengan tingginya sekitar 2 kali tangan orang dewasa, ya mungkin sekitar 45 cm. Nah, kita nih lipat. Cara ngelipetnya adalah kita lipat 3 kali. Dari bawah ke atas, terus atas ke bawah ketemu di tengah, terus kita lipat jadi satu kayak gini. Kemudian kita bentuk lagi memanjang, terus kita giles, kita tekan-tekan lagi, terus kita roll. Ingat ya guys, selama kalian ngerol adonan kalian harus hati-hati banget biar butternya tuh nggak leleh. Nah, kita mau dinginin lagi nih si adonan. Kita bungkus pakai kertas baking, lalu kita dinginin selama 1 jam. Oke, setelah 1 jam kita udah dinginin adonan, adonannya bakalan jauh lebih lentur. Dan kalian harus pastiin selama proses pengerolan si croissant, kita harus usahain biar adonannya tuh tetap dingin. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya kira-kira, kalian lipat lagi menjadi 3 bagian. Jadi dari bawah ke atas, lalu dari atas ke tengah ketemu. Jadi bentuknya kayak gini. Ada 3 lapis gitu. Nah, jika adonan udah terlipat seperti ini, aku mau bungkus pakai plastik wrap. Terus aku diemin di kulkas selama 12 jam. Tapi jika kalian udah terburu-buru, kalian bisa juga diemin selama 1 jam. Sebenarnya kenapa kok aku diemin selama 12 jam? Karena kalau si adonan didiemin 12 jam, itu rasanya bakal jauh lebih mantep dan bakal lebih enak. Tapi sebenarnya kalau 1 jam aja kalian juga bisa, tapi ya mungkin hasilnya kurang maksimal. Sebelum kita mau nyetak si adonan croissant, ini adalah adonan yang udah aku diemin selama 12 jam di freezer. Kalau kalian mau, kalian juga bisa sebenarnya diemin selama 1 jam aja. Sebelum kita motong si croissantnya, ini aku ada kertas dengan ukuran sekitar 10 x 27 cm. Nah, ini aku pakai buat biar motong croissantnya tuh lebih gampang. Jadi udah kayak ada gambaran gitu mau panjangnya seberapa dan lebarnya seberapa. Kalian kalau mau kalian bisa aja dikira-kira, tapi untuk hasil yang lebih maksimal kalian bisa pakai cetakan kayak aku gini. Nah, ini langsung kita mau giles si adonannya pakai roll kayu. Jangan lupa untuk naburin tepung di atas telenan biar adonannya tuh nggak nempel, dan juga di atas adonan sedikit aja biar ntar adonannya nggak nempel ke roll kayu. Nah, untuk cara ngilesnya juga kalian harus hati-hati, kalian harus satu arah, jangan bolak-balik gitu. Pokoknya harus satu arah. Nah, itu pelan-pelan banget, jangan tergesa-gesa. Nah, ini gilesnya kalian bisa lihat satu arah aja ke depan sampai dia memanjang. Nah, kalau kalian mungkin gilesnya terlalu keras gitu, ntar takutnya kalau butternya tuh keluar dari si adonan, dan kita nggak mau itu. Nah, ini kita giles terus sampai dia berbentuk persegi panjang. Si adonannya bakal aku roll dengan tinggi sekitar 27 cm. Nah, itu aku pakai si kertas itu buat jadi guide aku. Nah, kita roll terus sampai tingginya udah sama kayak si kertas.
Jadi ini lebarnya sekitar ya mungkin 60 cm. Jadi lebar 60 cm dan tingginya sekitar 27 cm sampai 30 cm. Kalau kalian mungkin mau buat croissant yang lebih kecil-kecil tuh juga kalian bisa. Kalian tinggal bagi dua aja tuh si persegi panjangnya, terus kalian potong sesuai selera aja. Nah, kita langsung aja pakai si kertas itu buat jadi guide kita motong croissant. Jadi aku mau motong 2 titik di bawah. Nah, terus 1 titik di atasnya. Jadi biar ntar bentuknya kayak segitiga gitu. Ntar aku tunjukin semua, kalian bisa langsung praktekin apa yang udah aku lakuin di video. Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir kalau kalian mau hasil croissant yang maksimal. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini udah kebentukan kayak segitiga. Jadi 2 titik di bawah dan 1 titik di tengah. Biar ntar bentuknya segitiga kayak gitu. Nah, buat motongnya pun kalian harus pakai pisau yang rada panjang biar jadi sekali jadi gitu. Ini kebetulan pisau yang aku punya. Sebenarnya itu pisau dari Chef Pahen sih, aku pinjem. Bukan pisau, tapi pisau. Pisaunya ini aku pakai yang rada panjang. Nah, kalian harus hati-hati juga motongnya, jangan diseret. Tapi lebih baik kalau kalian ya kayak gitu yang aku lakuin di situ. Diayunkan gitu. Aku nggak tahu bahasa ilmiahnya. Tapi kalian lakuin aja apa yang aku lakuin, pasti croissantnya berhasil. Nah, dengan resep ini kalian bisa menghasilkan sekitar 5 buah croissant yang besar-besar dan juga 2 buah croissant yang kecil. Untuk memotong adonan croissant, kita harus sekali jalan kayak gini, jangan diseret si pisaunya, melainkan diayunin atau ya kalian lihat sendiri ya yang aku udah potong di sini. Diapain ya bahasanya? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya ngono, aku gak ngerti bahasanya apa. Nah, kalau udah jadi segitiga kayak gini, kan bisa molorin dikit itu si ujung segitiganya biar ntar croissantnya jadi lebih panjang. Terus kalian kalau mau ngerol si croissant tuh harus hati-hati, jangan diteken, tapi sepadat mungkin. Nah, di sini kalian harus lemah lembut ya untuk menanganin si adonan croissant ini karena dia tuh rapuh. Oke, yang pasti kalian harus ngerolnya tuh harus padat biar dia nempel, dan di ujung segitiganya itu taruh di bagian bawah. Kemudian nih kita diemin lagi selama kurang lebih 30-45 menit sampai dia double in size kayak gini, gendut-gendut gitu. Nah, sebelum kita masukin ke oven, aku mau kasih dulu yang namanya egg wash. Itu adalah kuning telur yang aku campur pakai air dikit, sekitar 2 sendok makan. Di sini aku butuh 2 kuning telur. Nah, ini kita olesin di atasnya. Jangan lupa di pinggir-pinggirnya juga diolesin pakai kuning telur. Ya, ntar warnanya tuh coklat di semua bagian, nggak cuma di atasnya aja. Jika semua croissant udah terolesin dengan egg wash, kita bisa langsung panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit pakai api atas bawah. Nah, ini udah jadi nih croissantnya. Coba dilihat, enak banget kan. Cara mengetahui croissant itu berhasil tuh kalau di tengahnya ada tekstur seperti honeycomb atau tekstur yang kayak madu yang masih asli. Nah, ini kalau dimakan itu si croissantnya bener-bener lembut banget, terus ada keluar aroma butternya, terus ada serat-serat dari raginya gitu, pokoknya enak banget. Matur nuwun kabeh sing wis nonton videoku kali iki. Aja lali di subscribe, di like, di komen, terus dibagino ke kanca-kancamu sing
Oke, matur nuwun, makasih ya, dadah. Enggak cuy, croissant tuh yang ditakutin orang-orang tuh. Lanjut. Waconging. Matiin habisin.